Nah, kita sekalian coba aja nih. Airnya beneran nggak bisa diminum. Ada gelas nggak? Ada gelas nggak? Ada. Bisa. Oke, ada gelas. Siap. Kita coba apakah betul ini bisa diminum langsung alat ini. Ini bukan sulap, bukan sihir. Oke. Lihat, kita coba pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Segar, nggak ada bau. Ini hal begini teman-teman, kadang-kadang orang suka jelek-jelekin BGN, dapur gizi tidak sehat, keracunan, padahal perlu dicatat sama teman-teman. Kalau dapurnya standar mengikuti juknis, pasti menghindari minimalisir yang namanya potensi crash keracunan, karena dapurnya berstandar. Kenapa banyak makanan itu yang ketika disajikan tidak fresh? Karena dapurnya memang tidak menerapkan SOP. SPPG sehat, logonya PPPG, SPPG sehat sesuai standar. Tahu teman-teman, ini tuh nggak dingin di sini tuh. Suasananya sejuk. Tata kerjanya sudah ada yang nampung, ada yang memorsi, kemudian langsung didorong. Ini kerja cerdas namanya. Hari ini alhamdulillah ke Cirebon. Ini. Karena dikirimin video, saya tertarik banget sama dapur kok kinclong. Ipalnya bagus, nggak kayak kemarin tuh dapur yang katanya punya dewan. Kita datengin sekarang. Tim IPP DJI melakukan kunjungan ke dapur SPPG yang berada di wilayah Cirebon untuk meninjau kesiapan fasilitas serta standar peralatan yang digunakan dalam proses. Kemarin itu lihat video dikirimin sama teman mitra, terus saya sedikit tertarik nih. Ternyata ini dapur bagus banget, epoksinya kinclong. Saya lihat baru di video gitu. Aduh. Pakai SPPG izin. Saya Ketum Aliansi Pemantau Program Badan Gizi Nasional. Hari ini kita kebetulan ada seminggu yang lalu dapat video dari teman mitra, kemudian kami tertarik untuk kunjungan. Kebetulan kan tadi juga beres baru launching dan besok katanya masak pertama ya? Iya. Okay. Nah, saya tertarik sebetulnya sama dapur pakai KSPPG izin. Jadi saya tertarik itu karena lihat videonya, dapurnya bagus dan lain sebagainya. Jadi kami tertarik untuk datang untuk mereview, mudah-mudahan dapur-dapur yang lain di seluruh Indonesia bisa contoh nih. Ya. Dapur SPPG sehat Asidiki, Kecamatan Depok. Oke. Pakai SPPG izin, kami boleh masuk nggak nih kira-kira nih? Sangat boleh Pak, silakan Pak. Gitu. Tapi sebelumnya kita pakai kelengkapan dulu ya Pak. Oh gitu ya. Siap. Pakai SPPG izin, apakah lagi ada operasi atau enggak? Oh enggak. Hah? Jadi kalau misalkan sedang tidak beroperasi, kita diperkenankan ya pakai SPPG. Siap. Waduh, bener. Masuk kita. Jadi teman-teman, ternyata dapur itu nggak sembarangan main masuk-masuk aja. Iya. Alhamdulillah nih SPPG-nya yang mengerti SPPG-nya kita acungin jempol dulu nih. Pak Genta Putra. Siap. Dari mana Mas? Saya kebetulan dari Padang Pak, Sumatera Barat. Waduh. Kita nggak di Cirebon? Alhamdulillah betah. Jadi dari mana? Oh, alhamdulillah. Ya. Jadi kalau kita mau masuk nggak sembarang masuk di dapur itu. Siapkan. Jadi dipersiapkan. Betul Pak. Izin saya pakai SPPG. Siap. Siap. Terima kasih. Waduh. Sepatu dilepas ya pakai SPPG ya? Iya Pak. Oh. Jadi nih kamera lihat nih. Sudah disiapin sendal. Tuh, sendalnya aja nggak boleh nih. Kita harus lepas. Iya. Steril. Jadi kalau dapur yang sehat, yang insya Allah nggak ada bakterinya dan nggak keracunan, harus kayak begini. Siap.
Mitra SPPG menjelaskan detail peralatan berstandar SNE di dapur SPPG, agar keamanan dan mutu makanan terjamin dalam upaya memastikan kualitas makanan tetap terjaga. Nah, kenapa boxing itu harus terbuka lebar? Siap. Ya kan, karena ketika ada barang masuk itu, kalau di pasaran itu kan dia ada dua lubang, 3 lubang, itu tidak efisien. Oke. Ya, makanya kami menyempurnakan supaya relawan itu untuk enak bekerjanya ya. Jadi boxing ini mempengaruhi berarti ya? Mempengaruhi, betul. Gitu. Nah, ini sudah sesuai dengan standarnya. Ini lebarnya pun kita udah sesuai dengan standar. Air panas, air dingin. Ya, Iya, Pak. Air panas dinginnya. Fungsinya untuk apa ini, Pak? Untuk menghilangkan bakteri ini. Oke, setelah di-boxing di tempat Jadi, dingin. ketika barang masuk dari supplier itu, sebelum masuk ke storage, kita Oh, dicuci terlebih Cuci dahulu dulu, di tempat yang dingin, baru di tempat yang panas. Betul. Iya, Pak. Seperti itu ya? Nah, Oke, SPPG, waduh. Bersih sekali ya. Satu lagi ya. Ini teman-teman lihat nih. Ini Nah. lantainya, waduh. Ini air panasnya. Ya. Oh, itu air panas ini. Lantainya bersih banget. Iya. Ini bisa begini ketebalan berapa ini, Pak? Ini kurang lebihnya 1000 mikron. Dan memang harus kalau untuk lantai food grade itu harus di atas 700 mikron. Oke. Ya, dan menggunakan epoksinya higienis ya, yang food grade ya. Yang food grade. Food grade. Ada perbedaan memang, Pak? Ada perbedaan, betul. Seorang mitra SPPD terlihat menjelaskan satu persatu peralatan yang digunakan. Di dapur SPPG Cikedug Depok, penjelasan tersebut menekankan pentingnya penggunaan alat berstandar nasional sebagai fondasi utama dalam menciptakan proses pengolahan. Bapak izin ini ruangan 16 derajat. Ya, betul. Ini suhu ruangannya memang harus standar ya. Karena nggak boleh ketika untuk bahan baku untuk makanan bergizi itu nggak boleh melebihi dari di atas 25. Kebetulan teman-teman ini mitra dapur, ini Pak KSPPG-nya. Gitu. Beliau menjelaskan karena bercerita bahwa mendingan keluar modal besar, Betul. yang penting di atas rata-rata. Di atas rata-rata. Siap. Ini luar Iya. biasa. Patut kita apresiasi nih SPPG ini. Siap. Oke, Oke. lanjut. Lanjut kita Mana lagi selanjutnya. nih ruangan yang Sama perlu kita izin ini, Pak pantau? Ketua, ini apa penggunaannya ini, Pak itu? Oh iya ini apa ini, Pak? penggunaannya? Nah, ini namanya insect killer. Insect killer. Insect killer ini tujuannya untuk memproteksi ketika ada lalat atau segala macam tidak masuk ke area makanan. Oh, ini insect killer namanya. Betul. Insect killer, iya. Ini Pak, insect ini killer. dalam petunjuk teknis ini ada atau enggak ada, Pak? Ada. Oh, ada, Di Pak. dalam juknis ya. Dalam juknis ada, jadi memang harus ada ini, Pak, Harus ya? ada, betul. Iya. Siap, luar biasa dah. Oh, jadi di sini juga ada itu ya. Ada petunjuk untuk SOP. SOP penyimpanan bahan makanan juga di sini betul. Oke. Ini ruang gedang kering ya? Cek stok bahan. Izin Pak, boleh lihat Pak ya? Boleh, Pak. Silakan, Pak. Oh iya Bapak. Oh, gudang kering ini Pak ya? Iya. Jadi penyimpanan itu bahan baku kering di sini Jadi, ya. gudang, Iya, Pak, betul. Gudang kering ini harus berapa derajat ini Pak? Ini harus kurang lebihnya di 17. Pengaruh nggak Pak kalau misalkan tidak 17 derajat? Sama. Sangat berpengaruh kepada Sama. kualitas bahan baku gitu ya. Iya. Nah, jadi teman-teman, kenapa banyak makanan itu yang ketika disajikan tidak fresh? Karena dapurnya memang tidak menerapkan SOP. Gitu. Jadi SPPG sehat, logonya PPPG, SPPG sehat sesuai standar. Nah, itu. Berarti yang kita gerebek kemarin itu jauh kali ini Pak Ketua. Waduh, kacau. Yang itu Pak, punya anggota dewan itu. Itu kacau. Ada ruangan apa lagi pakai SPPG izin? Udah kayaknya ya. Ya, ini gudang penyimpanan, Pak. Oh, ini Ah. gudang penyimpanan alat dapur. Iya. Waduh, Gudang alat enak dapur. banget tempatnya teman-teman. Bersih. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah pakai Iya, SPPG. bersih. Bersih banget tempatnya, bersih sekali. Ah. Saya nyaman banget. Terus gini, perlu kalian tahu teman-teman, ini tuh nggak dingin di sini tuh. Suasananya sejuk. Bang, apa nih Bang kira-kira yang bisa bikin ini kok jadi sejuk kira-kira nih? Nah, ini Oh, dapur kan biasanya panas, kok ini sejuk Bang? Coba Bang. Nah, ini sedikit mungkin untuk teman-teman mitra, area produksi itu jangan sampai melebihi dari di atas 50 derajat. Karena ketika di atas 50 derajat, otomatis itu akan menimbulkan bakteri.
Oke. si chef itu sendiri pun tidak akan nyaman. Nah, di sini kami menggunakan ducting exhaust. Coba lihat teman-teman ducting exhaust-nya. Oke. Ini apa nih, Pak Maman? Mungkin sedikit saya simulasi dulu ya. Oke. Nah, ini ducting exhaust. Sorry, yang ini ya. Nah, ini ducting exhaust tujuannya untuk menarik suhu panas keluar. Panas Yang dari kompor. ini ya, Pak, ya? Betul. Oh, ini ketuk. Nah. Ini Pak ketuk. Nah, di sini kami menggunakan namanya fresh air. Fresh air itu udara segar masuk ke dalam. Artinya di sini balance antara udara panas keluar, udara segar masuk. Nah, inilah yang dinamakan dapur sehat. Oke. Ya kan? Karena Pak Ketum, ini terasa dingin banget ini. karena kami di sini untuk memanusiakan manusia. Oke, konsepnya memanusiakan manusia. Betul. Saya tertarik. Maksudnya memanusiakan manusia itu gimana? Nah, Maman. maksudnya gini, artinya di sini saya memberikan sebuah kenyamanan terhadap pekerja relawan. Gitu. Jadi tidak ada kepanasan, ya kan? Dan semuanya otomatis itu akan menjadi makanan yang memang bermutu. Oke. Gitu. Jadi kita aja pakai rompi nggak panas nih. Ini Pak. kita Betul. pakai rompi. Kita nggak panas. Ada ini ya Pak ya. Ada fresh air. Ada fresh-airnya. Nah, fresh air ini kita nggak hanya di area produksi, tapi sampai ke area pemorsian. Pemorsian pun sama. Pemorsian pun sama. Boleh kita lihat ini? Boleh. Pakai SPPG boleh dilihat? Pak Waduh. Ketum, izin Pak Ketum. Ini kayaknya ada beda. Ini gimana? Ini apa ini? Oh, ini kompornya. Ini kompor. Betul. Nah, ini kenapa? Kalau standar di hotel itu tidak boleh itu lebih ke di 90 derajat ya. Jadi harus ada sedikit nge-air seperti ini ya. Karena nggak boleh. Gitu. Siap. Kalau di standarnya restoran. Ini Gitu. Ini produk kami sendiri. Lokal. Produk lokal. Ini Nah, ini kami masih mencoba mengkombinasi antara produk impor dengan produk kita sendiri. Tapi ternyata kualitasnya tidak kalah jauh dengan produk kita sendiri, produk lokal. dan kalau kita lihat ini agak tipis ya. Agak tipis. Agak tipis. Ini tebal. Malah yang lokal brand lebih kuat, lebih tebal dibandingkan yang impor gitu. Dibandingkan yang impor. Harganya Gitu. gimana harganya? Kalau untuk secara produksi massal yang pasti jauh lebih murah dari lokal ya. Oh, Gitu. yang impor lebih murah. Ini di Pak Ketum nih. Lihat nih. iya betul. Gitu. Dan yang ini nih. Siap. Siap. Oh, iya. Mantap. Jadi ini UMKM ya Pak Maman ya? UMKM betul. Yang sebelah kanan UMKM. Jadi teman-teman ini kompornya yang kanan nih UMKM, Betul. yang ini impor. Tapi nggak kalah Nggak kalah. saing. Mantap. Ternyata Indonesia juga punya pengrajin-pengrajin yang good, berkualitas. Izin Pak Maman, itu apa itu Pak Maman? Oh iya bener. Ini saya tertarik nih sama satu alat ini nih. Ya. Jadi kami di sini sudah menerapkan dengan sistem namanya fire gas. Fire gas itu apa, Pak? Fire gas. Jadi memproteksi ketika ada kebocoran atau kebakaran. Artinya ketika dari sini ada kebocoran api yang menimbulkan api, maka otomatis saluran akan tertutup. Otomatis ya? Otomatis. Jadi kalau ada kebocoran sedikit dia langsung Betul. off sendiri. Jadi dia langsung nanti alarm itu akan berbunyi. Setiap ini nanti ada alarm. Gitu. Nah, dari alarm ini betul secara keamanan safety ya. Nah, nanti akan dari alarm ini dia menimbulkan di sini nanti akan suara alarm. Gitu. Nah, solenoid pun nanti akan bekerja langsung menutup. Mantap. Gitu. Pak, ada ruangan tadi di sebelah kanan itu saya tertarik, Pak. Siap. Boleh dilihatin pakai Boleh. SPPG izin? Boleh, Pak. Siap. Siap. Oke teman-teman, kita masuk lagi lanjut mereview ruangan. Ada beberapa dapur APPBG yang sudah berkunjung. Ini kayaknya upgrade kan ini? Loh, ini apa ini Pak? Kok tidak rata Pak? Iya, Tidak kan- seperti yang biasa? lain kan pakai meja ini. Nah, jadi gini. Ini saya menyempurnakan dari yang kajian dari yang sebelumnya. Oke. Ya kan? Karena saya menyempurnakan, yaitu tadi kembali lagi saya memanusiakan manusia. Kan gitu.
Ini untuk mempermudah relawan ketika pemorsian. Oh, bisa disimulasi Pak? Bisa. Tahapannya gimana? Maksudnya gimana nih Pak? Om, ambilin Om. Kan mejanya itu rata. Betul. Oh, jadi pemorsian dari sini, Betul. dari alat sini, kemudian dituang ke sini. Oke. Nah, jadi nanti dari sini Iya. sampingnya karena kan bersebelahan ya. Ya, betul. Nanti dari sini nasi, ya kan, terus lauk pauk. Nah, nanti akan didorong langsung. Oh, ini didorong langsung. Jadi si relawan itu tidak perlu harus Si relawan tidak perlu harus ambil satu-satu. Iya. Ini tinggal didorong. Tinggal gitu didorong, ya? betul. Oke. Ini berapa pieces Pak? Maman dalam satu ininya. Kurang lebihnya itu dalam satu tray itu sekitar 30 sampai 40 piece. 40 piece. Berarti 40 piece. kalau 2000 dikalikan. Berarti ini menghemat waktu Menghemat pemorsian waktu juga. pemorsian. Jadi gini teman-teman, mitra dapur yang sekarang lagi ngebangun, yang lagi pesen equipment, ini kenapa kami review ini bisa dicontoh karena menghemat tenaga manusianya. Karena ini kerja cerdas kalau menurut saya. Yang di umum saya lihat di tempat-tempat ini kan rata, Iya. di porsi kemudian baru diambil satu-satu. Ya kan capek. Kalau ini berarti sudah ada yang nampung di Sudah ada ujung. yang namun di ujung. Jadi tata kerjanya sudah ada yang nampung, ada yang memorsi, kemudian langsung didorong. Sudah beres didorong, sudah beres didorong. Kayak gitu. Elektrik lah bahasanya kan. Ini kerja cerdas namanya. Nah, sedikit mungkin pemahaman juga untuk teman-teman mitra ketika sudah selesai untuk packing itu harus diperhatikan untuk palet. Palet Pak. itu harus menggunakan standarnya untuk makan bergizi itu menggunakan yang stainless. Oh, yang dimaksud valetnya apa nih Pak nih? Ini menarik ini saya nih. Yang saya tahu valet itu bahannya dari kayu Pak, kebanyakan Pak. Inilah standar yang memang sesuai dari juknisnya BGN. Oh, ini valetnya seperti ini Pak ya? Pelepatannya di sini. Baru diikat. Nah, jadi tidak boleh palet itu menggunakan palet yang plastik ataupun yang kayu itu tidak boleh. Gitu. Harus stainless. Harus stainless. Nah, ini hal begini teman-teman. Kadang-kadang orang suka jelek-jelekin BGN, dapur gizi tidak sehat, keracunan. Padahal perlu dicatat sama teman-teman. Kalau dapurnya standar mengikuti juknis, pasti menghindari meminimalisir yang namanya potensi crash keracunan. Karena dapurnya berstandar gitu. Nah, ini Pak banyak sekali terjadi pakai SPPG izin. Iya. Terjadi kemarin kami datang ke Cianjur. Kemudian itu ipalnya bermasalah. Itu dia dimasukin terus kayak dibikinin comberan di luar. Penampungan luarnya itu orang-orang desa pada marah, cuman nggak berani. Kenapa? Protes karena yang punyanya anggota DPR. Oh gitu. Gitu, Pak KSP. Itu apa itu? Kalau ini panel ya, kalau ini. Ini panel apa ini? Panel menyeluruh ya untuk si dapur ini sendiri. Oke. Ya. Berapa pol sih Pak Maman yang diharuskan? Kalau untuk standarnya, kalau misalkan kita menggunakan semua sistem, ini kurang lebihnya di 16.000. 16.000 watt. 16 ribuan. Oke. Jadi 16.000 watt teman-teman satu dapur untuk beroperasi. Jadi gini, ini yang perlu dicatat sama teman-teman semua ya. Jadi dapur sehat, KSPPG sehat sesuai standar itu adalah moto yang kami gaungkan. Tidak sekedar gaung-gaung sementara. Kami mendorong seluruh mitra agar membangun dapur sesuai dengan standar BGN. Bahkan kalau perlu di atas standar. Betul. Karena apa? Karena kita ingin memberi makan kepada anak-anak Indonesia gizi yang terbaik. Gizi yang terbaik bisa dihasilkan dari dapur sehat yang sesuai standar. Sepakat pakai SPPG ya? Sepakat, Pak. Waduh. Untuk selanjutnya Izin mau lihat ipal boleh? Oke. Jadi teman-teman, kalau kemarin ada waketum Grebek Cianjur karena ipalnya bermasalah, sampai ada yang keracunan di Cianjur hari ini. Kalau untuk itu suara mesin untuk exhaust yang tadi ya. Oke. Ah, Ini suara mesin exhaust. Oh, ini Suara tadi mesin alat exhaust. yang tadinya. Betul. Ini teman-teman ternyata untuk tuh dia tuh. Tuh, Nah, lihat ini teman-teman. Tuh. ada nyamuk, Ada nyamuk, ya, ada lalat, serangga. Nah, ini serangga. serangga ketangkep di sini. Tangkap sini. Oh, steril. Ya.
Jadi dia secara otomatis ketika ini dipasang, lalat dan nyamuk itu langsung masuk Betul, sini Pak ya? Betul. Mantap. Ini sebetulnya termasuk di juknis nggak sih? Masuk. Ini masuk ada di juknis. Masuk. Jadi gini loh teman-teman, kadang-kadang orang melupakan banyaknya hal yang besar exhaust, melupakan hal yang kecil. Betul. Kenapa? Ini jangan diabaikan. Karena kan yang namanya lalat itu kan membawa bakteri Betul. ketika dia hinggap di makanan yang sedang diolah. Kurang lebih begitu. Sekarang kita tengok ipalnya yang Nah, menjadi ini kimia. yang menjadi nyawa. Ini dulu Pak. Ini apa nih? Ini Yang mana? Apa ini? Waduh. Oh iya, ini apa nih kira-kira? Ini ada apa ini? Nah, ini apa namanya? Ini mesin ducting yang tadi untuk menarik udara panas dari area produksi untuk keluar. Jadi tadi yang kita beres masak di tempat yang panas itu udara panasnya keluar ditarik ke sini. Betul. Ditarik ke alat ini ya. Iya. Ini water ya Pak. Ya, nah ini untuk air panas dan dingin, ya kan kami sudah menggunakan water heater untuk area penerimaan bahan baku berikut dengan area produksi. Ada water heater penerimaan bahan baku Penerimaan dan bahan- produksi. dan produksi. Yang tadi di depan sana ya. Betul, Oke. betul. Nah, jadi gini, saya juga ingin menjelaskan terhadap mitra ya, ketika membangun dapur yang harus diperhatikan adalah safety-nya. Safety ini ya Pak ya. Iya, Ini karena- apa Pak kegunaannya Pak? Nah, jadi gini, terkadang banyak teman-teman itu salah material Ya. karena ini kan dengan durasi banyak kan harus membutuhkan namanya central gas. Oke. Nah, central gas ini yang harus diperhatikan adalah materialnya. Ya, karena Materialnya ini apa Pak yang dibedakan? nah, ini materialnya adalah yang membedakan. Kami menggunakan schedule 40. Schedule 40. Schedule 40 yang seamless. Bersertifikat. Bersertifikat. Dan ini menggunakan semuanya standarnya migas. Standar migas. Oh, jadi Migas. instalasi pun kita harus petunjuk teknis harus Betul. mengikuti standar migas. Harus standar migas. Gitu. BGN ternyata ketika membangun dapur betul-betul SOP-nya dahsyat. Tinggal hari ini mitra jangan cuman mikirin cuan. Kalau cuman mikirin cuan aja, akhirnya dapurnya dibangun murah, tidak sesuai standar, yang pada akhirnya yaitu tadi keracunan dan lain sebagainya. Oke. Nah, kita udah sampai di satu tempat, ini namanya apa nih, pakai SPPG izin? Area pencucian ompreng, Pak. Area pencucian dan ompreng. Sekalian di sini juga ada ipalnya. Di sini juga. Ipal. Saya ingin menyapa dulu nih. Ini coba lihat di shoot kamera. Nah. Selamat siang Ibu. Selamat siang semuanya. Seneng nggak kerjanya? Semangat nggak? Oke, mantap. Ini semangat para ibu-ibu yang sedang mencuci. Nah, pakai SPPG izin. Ini kok nggak pakai APD, pakai SPPG izin? Nah, izin ya Pak, saya jelaskan sedikit. Iya. Untuk area pencucian Oke. itu tidak perlu memakai masker dan ini Tutup kepala. tutup kepala. Oke. Tapi yang diwajibkan untuk memakai masker dan tutup kepala itu di area dalam dapur. Oh, hanya area dalam pemorsian yang Dalam itu pemorsian. terjadi sirkulasi dan pemotongan makanan dan lain sebagainya gitu ya? Iya betul Pak. Dibuka nih. Udah bisa sih. Berarti udah bisa dibuka dikit. Ya, alhamdulillah. Jadi teman-teman, ini yang disebut ipal-ipal. Nah, kalau teman-teman kemarin nonton Waketum review ke Cianjur bagaimana ipal, nah sekarang kita tunjukin, kita spill, kita liatin apa itu yang namanya ipal. Tunggu dulu. Saya Siap. sedikit penjelasan ya. Mungkin ini bisa menjadi rujukan atau contoh buat mitra-mitra yang lain, Oke. ya kan? Karena kita kenapa memberikan ipal ini ada dua perbedaan. Oke. Iya kan? Perbedaannya apa nih? Pak Perbedaannya Maman? gini. Coba dijelasin. Nah, ketika limbah dari area produksi ataupun dari area cuci omprengan itu masuk ke limbah namanya pengurai. Oh, iya. Ya. Limbah pengurai yang di sana. Limbah pengurai. Nah, ini limbah pengurai dari chamber 1, chamber 2, chamber ketiga. Oke. Nah, di sini terjadi bisa dilihat langsung spill. Betul.
Ah, ini chamber Nah, 1 namanya. Chamber 1. Chamber 1 ini air dari mana, Pak? Air dari area produksi, area dalam, sama dari area cuci omprengan. Nah, di sini chamber 1 ini menampung. Oke, sebentar dipotong. Jadi ini baru 1 hari, kan saya kasih penjelasan sedikit ya. Jadi dapur ini baru masak untuk kegiatan launching. Betul. Baru akan launching besok. Nah, ini baru masak aja udah ada bau, tapi baunya itu bau makanan. Iya. Bau makanan ya. Nah, kalau yang kemarin di Cianjur itu baunya busuk, Betul. menyengat. Ini baru bau makanan, kayak beres makan dimasak, bau makanan ini baunya. Tapi warnanya begini, Pak. Ini akan jadi gimana, Pak? Izin. Nah, jadi gini. Siap. Kalau misalkan kita tidak menggunakan ipal biomedia, Ya. maka akan terjadi penggumpalan lemak. Karena yang sangat riskan itu limbah dapur itu adalah lemak dan minyak. Ya. Nah, ini yang harus Limbah dan diperhatikan, minyak, ya? limbah dan minyak. Banyakkan minyak. Betul. Oke. Karena limbah minyak dan lemak ini dia tidak bisa mengurai, Tidak bisa diurai ya? tidak bisa diurai. Terus solusinya gimana, Pak? Solusinya- Dari petunjuk teknis dapur itu. Jadi gini, kalau untuk Ini penyelesaian boleh dibuka juga boleh, nih berdua? boleh. Ya, langsung cek. Ini chamber 2. Nah, udah mulai berkurang. Nah, Oke, Ya. jadi dari yang tadi masih ingat ya teman-teman ya. Buka Ya. lagi, buka lagi, Oke. buka. Nah, ini dari sorry. bentuknya ini minyaknya banyak, ke sini sudah mulai terurai minyaknya ya, Pak Maman ya. Nah, sebenarnya ini saya belum kasih ini ya media lagi ya. Oh, belum Karena kasih media lagi. Karena di sini sebenarnya harus ada media lagi, yaitu namanya sarang tawon. Apa itu? Nah, sarang tawon inilah apa namanya, kalau di dunia IPAL itu ada media yang memang untuk mentreatment treatment hasil akhir. bukan, ini masih tahap awal. Oke. Tahap awal. Nah, ini yang harus diperhatikan juga ya sama mitra. Jadi ini namanya bak pengurai. Nanti saya juga masih belum memakai media filter lagi. Ada namanya itu sarang tawon. Tapi itu nggak ada di petunjuk teknis. Di petunjuk teknik memang tidak ada. Berarti ini inisiatif PPG Luar biasa. supaya limbahnya lebih terurai lagi. Lebih terurai lagi. Tapi kalau udah begini aja udah sesuai petunjuk. Sebenarnya ini sudah Sangat petunjuk standar. sangat standar. Oke, siap. Gitu. Balik ke Nah, Nah. oke, kita lihat chamber 3. Chamber 3 nih ruang yang Nah. ketiganya ya. Set. ada mesin, Oh, ada mesin. Oh, dari sana. Oke, bisa dilihat teman-teman. Oh, ini diisep ya Pak ya, disedot ke sana, keluar ya. Ditarik lagi ini ke filter apa namanya? IPAL biobakteri. Ipal biobakteri itu Iya. apa tuh? Pak Maman? Nah, ini untuk mengurai apa namanya, dari limbah. Nah, itu masuk ke ditreatment ke area sana. Nanti kita lihat lagi. Oke, siap. Pak Maman, saya penasaran nih. Itu alat apa itu? Coba tolong di-shoot itu. Itu alat apa? Nah, ini kami menggunakan filterisasi yang memang sebenarnya ini sudah RO ya. RO ya? RO, kami menggunakan brandnya Water Plus namanya. Oke, apa bedanya gitu Pak maksudnya Pak? Saya sih sedikit ini aja ya. Kalau untuk makan bergizi, karena kita air itu kan memang sangat penting ya. Kalau Ya. misalkan untuk di dapur MBG ini, Ya. makanya kami menggunakan yang memang benar-benar punya produk dan punya brand yang memang berkualitas. Bapak izin, apakah peralatan-peralatan ini ada di dalam petunjuk teknis? Sebenarnya tidak ada. Oh, Sebenarnya oke. tidak ada. Gitu. Jadi Pak, jadi izin, ini jadi peralatan ini tidak ada di dalam petunjuk teknis. Betul. Hanya karena banyaknya terjadi keracunan yang mungkin diduga oleh mitra dapur itu bisa jadi penyebabnya dari air yang tidak jernih, maka dibuatlah sistem filterisasi dengan skema apa? RO. Iya. Nah, RO itu berarti bisa diminum dong, Pak? Bisa diminum. Bayangin teman-teman, buat nyuci omplengnya aja airnya bisa diminum. Ini dahsyat SPPG, berkelas. Ah, kita sekalian coba aja nih. Airnya beneran nggak bisa diminum? Ada gelas nggak? Ada Siap. gelas nggak? Ada. Bisa. Oke, ada gelas. Kita coba apakah betul ini bisa diminum langsung alat ini. Ini bukan sulap, bukan sihir.
Oke. Lihat, kita coba pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Segar, nggak ada bau. Terus segar ya Seger diminumnya ya. Dahsyat, dahsyat. Beneran seger nih. Ini terbukti memang layak konsumsi ya. Luar biasa. Patut dicontoh nih sama SPPG yang lain. Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, maknyos, seger airnya, asli seger ini. Patut dicontoh. Siap. Nah, ini kita lanjut ke IPAL Biomedia. Oke, siap. Sekarang kita keluar Pak ya. Nah, Ini apa nih Pak? ini namanya IPAL Biomedia yang tadi saya sebutkan. Kalau yang di dalam itu namanya IPAL pengurai. Yang tadi disedot sama mesinnya. Betul, sedot ini masuk ke sini di treatment. Jadi mesin yang tadi itu yang 3 itu dia menyedot dari jaringan 1 dari jadi chamber 1, 2, 3 berakhir Masuk di sini. Nah, di sini pun Dari sini? ada 3 chamber karena di sini sudah ada filterisasi. Oh, di sini juga ada 3 chamber. Ada 3 chamber. Berarti diolah lagi di Diolah lagi. di tiga tahapan ini. Betul, 3 tahapan ini nanti masuk ke sini baru di sini ada filter lagi. Oh, di ujung nanti dibuat lagi Ujung. instalasinya di ujung ke sini. Betul. Nah, nanti ini bisa langsung dialirkan ke lingkungan. Karena ini sudah aman. Oke, jadi Iya. teman-teman, dari hasil limbah yang ada di limbah dapur itu yang minyak-minyak yang sebetulnya sulit diurai karena menggunakan skema IPAL yang benar-benar konvensional dan berstandar dan sedikit dimodifikasi. Betul. Sebetulnya tidak ada di Juknis ya. Tidak ada di Juknis, hanya dimodifikasi sehingga kenapa ini dimodifikasi? Karena coba lihat teman-teman, dapur kita ini di lingkungan pendidikan dan pesantren. Jadi di lingkungan orang belajar. Kalau misalnya ada bau, ada apa, pasti akan mengganggu proses belajar mengajar karena dapurnya berada di lingkungan pesantren. Sehingga hasil akhirnya yang seperti dijelaskan oleh Pak Maman, hasil airnya itu adalah di sini nih. Nih dia nih hasil akhirnya nih airnya. Nah, di sini nanti dia ngebuang ke saluran, ke lingkungan itu sudah karena sudah melalui proses filterisasi. Setelah ini jernih nggak Pak airnya keluar? Jernih. Dahsyat. Jadi tadi ya chamber 1 penuh dengan minyak, 2 sudah mulai berkurang minyaknya, di yang ke-1 sudah mulai rada jernih, ketarik ke tempat sana, diproses lagi, disuling lagi, disuling. Akhirnya nih muara akhirnya IPAL, muara akhirnya air yang jernih tidak berbau ya Pak Maman? Tidak berbau. sama Dipastikan Aman. anak-anak yang bersekolah tetap nyaman. sekali. Aman, nyaman. Kalau Nah. nanti dimasukin di kolam ikan nggak Aman sama sekali. Berarti Iya. airnya ini bisa dipakai. Bisa dipakai lagi. Luar biasa. Nah, Makanan maksudnya yang higienis sambil menyusuri area dapur. Mitra SPPG memperlihatkan berbagai peralatan mulai dari kompor industri yang dirancang untuk menjaga kestabilan suhu saat memasak, panci dan wajan berbahan food grade yang aman bagi makanan, hingga meja stainless steel yang mudah dibersihkan untuk mencegah kontaminasi. Tak hanya itu, Cuci ompreng berminyak. Wah, apa nih? Bisa dijelasin nggak? Ini tempat apa nih? Nah, ini salah satu unggulan di SPPG Desa Cikeduk, Kecamatan Depok. Kami menyediakan ini tujuannya untuk mempermudah relawan Ya, untuk pembersihan yang omprengan kotor itu karena ya. Bekas pakai. yang saya sudah itu cuci omprengan itu kan kurang lebihnya memakan waktu sekitar habis sekitar kurang lebihnya 10 jam. 10 jam keseluruhan ompreng. Keseluruhan ompreng. Lama juga ya? Lama. Nah, Oke. makanya saya mencoba untuk memanusiakan manusia. Artinya kami sebagai pembina untuk menghargai relawan supaya untuk mempermudah pekerjaan mereka. Nah, jadi ketika barang datang ini dibersihkan dulu sampah semua segala macam. Oke, limbahnya. Limbahnya. Nah, baru di sini. Ini Oke. kurang lebihnya sekitar 200 omprengan. Nanti minyak, lemak semua segala macam akan rontok.
Oke. Jadi tanpa harus kita mengucek-ngucek. Tidak dibilas. Tidak dibilas. Jadi hanya ditaruh di jadi sini. taruh di disimpan sini, jadi tanpa harus dikucek-kucek. Heeh. Iya kan? Nah, habis dari situ baru ke pembilasan. Artinya Oh, ini artinya ini untuk penyempurnaan ya, gitu setelah minyaknya sudah hilang, baru ke sini. pindah ke sini. Wah, luar biasa. Ini pembilasan. Ya. Nah, dari sini tahapannya baru masuk ke mesin sterilizer di sini. Oh, ini. Mesin untuk pembunuh bakteri. Sterilisasi. Bisa dibuka seperti Bisa. apa dalamnya? Bisa. Ini fungsinya untuk Ini apa nih? menyempurnakan steril omprengan. Omprengan. Ya. Oke. Ini kapasitasnya berapa ompreng yang bisa dimasukin ke sini nih? Pak Ahmad? Kapasitasnya satu tray ini kurang lebihnya sekitar 30. 30. 30 artinya tinggal dikalikan 1, 2, 3, 4. 3 kali 4, 120. 120. Prosesnya berapa lama? Prosesnya kurang lebihnya ini dengan menggunakan timernya di ada timer. kita menggunakan biasanya dipakai Sistem 40. penyimpanan bahan makanan Ya, juga ya. menjadi perhatian. Lemari dan wadah tertutup digunakan untuk menjaga kesegaran bahan sekaligus melindunginya dari paparan bakteri. Setiap alat memiliki peran penting dalam membangun rantai pengolahan makanan yang aman dari tahap persiapan hingga makanan siap dikemas ke dalam ombrong. Menurutnya, penggunaan peralatan yang telah memenuhi standar bukan sekadar memenuhi aturan, tetapi merupakan langkah nyata untuk menjamin keamanan konsumsi serta menjaga mutu hidangan yang akan diterima masyarakat. Dapur SPPG Cikedug Depok yang berada di daerah Cirebon diharapkan dapat menjadi contoh bagi dapur lainnya. Dengan menerapkan peralatan berstandar SNE, risiko kontaminasi dapat ditekan, proses kerja menjadi lebih efisien, dan kualitas makanan tetap konsisten. Nah, maksudnya begini, kenapa hari ini APPBGN datang? Karena kami tertarik, kami dihubungi, datangi dong. Kami punya skema yang cukup bagus tentang pengolahan dapur. Nah, ini juga kami report, mudah-mudahan para petinggi-petinggi BGN yang sedang mengatur juknis supaya terhindar daripada keracunan. Kayaknya ini bisa dijadikan pilot project. Betul. SPPG mana Pak Maman? SPPG Cikedug Depok 003. Nah, ini KSPPG-nya nih. Ya. Sudah nikah? Sudah nikah belum pakai SPPG? Izin jawab Pak, belum Pak. Nah, ini Indonesia, masyarakat Indonesia nih pakai SPPG kita nih yang ganteng, soleh, belum nikah, masih bujang, mengelola dapur yang insya Allah jadi dapur unggulan. Amin, amin. Ada Spill pesan Pak itu buat kepala SPPG dan ahli gizi dan akunting. Jadi saya hanya berpesan, jangan main mata sama yayasan dan lain sebagainya. Kalau menunya dikurang-kurangin, hajar. Siap. Oke, kita kembali lagi dengan review-review berikutnya di seluruh Indonesia. Hubungi call center yang mau di-review dapurnya. Siap. Good. Jadi ingat ya, review dapur itu pasti dapur-dapur yang baik, yang kami akan jajarkan menjadi jajaran top-top dapur yang harus dicontoh. Ayo dong, mitra-mitra dapur, jangan mikir untung aja. Contoh nih dapur nih. Good.